itu tidak disita. Jadi rekening tersebut tetap berada di dalam rekening pemilik setelah 5 hari kerja dari Pak Kabit, kan lagi ada info yang soal pemblokiran rekening terhadap salah satu warga Pati. Mungkin ada penjelasan Pak dari Polda Metro? Di sini kita luruskan ya bahwa surat yang diajukan oleh penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya itu tentang penundaan transaksi. Dalam pasal 23, pasal 26 Undang-Undang 8 tahun 2010 itu penundaan transaksi dalam proses penyelidikan lebih kurang 5 hari kerja. Dan perlu kami luruskan kepada warga masyarakat, selama pelaksanaan penundaan transaksi, rekening yang berada di dalam tabungan tersebut itu tidak disita. Jadi rekening tersebut tetap berada di dalam rekening pemilik setelah 5 hari kerja dari proses penyelidikan. Penundaan transaksi ini dikembalikan kepada si pemilik. Kita harus bisa pisahkan antara pemblokiran dengan penundaan transaksi. Ini juga mengacu pada pasal 237 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, Undang-Undang P2SK, di mana di dalam penghimpunan dana itu harus menggunakan izin terkait tentang badan usaha, bukan dilakukan oleh perorangan. Sehingga pada hari ini penyelidik sudah mengirimkan klarifikasi untuk bisa ditindaklanjuti penggalangan tersebut tujuannya untuk apa. Penyelidik juga berkoordinasi dengan pihak OJK dan Kementerian Sosial. Jadi kita meluruskan surat yang dikirimkan oleh penyelidik adalah pemberitahuan tentang rujukan permohonan penundaan transaksi, bukan pemblokiran. Demo itu dijamin oleh demokrasi dan kami mempersilahkan mau demo tanggal 26, 27 monggo saja. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan perusakan, melakukan anarkis, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Jakarta menjadi aman, nyaman kalau kita semua bisa menjaga dengan baik. Demo itu dijamin oleh demokrasi dan kami mempersilahkan mau demo tanggal 26, 27 monggo saja. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan perusakan, melakukan anarkis, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Maka kemarin begitu teman-teman yang dari Pati datang, kan kita memberikan sambutan yang cukup baik. Beberapa ormas di Jakarta memfasilitasi, bahkan mereka mengarahkan untuk jangan kemudian bermalam di depan gedung DPR MPR, dan akhirnya difasilitasi. Dan kami kalau memang semalam misalnya sampai bermalam di Jakarta, tentunya saya sudah memerintahkan kepada Kepala Dinas Satpol PP untuk berkoordinasi juga dengan kepolisian supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi dalam menangani hal-hal seperti ini, saudara-saudara sekalian, tentunya kita pendekatannya lebih humanisme, tidak kemudian pendekatan yang dengan kekerasan. Satu lagi, Ruby. Bingung ya Pak. Alis dulu. Hei, Bang, lipat kuning Bang. Iku kono. Lah, wis ngene wis cukup lho, guys. Wes. Santai-santai iku. Nah. Wes siji ae. Siji to. Kita sampai ini jam 9 ya. Dari pagi jam 1 siang. Habis.
kudu nganu era iki kudu Mungkin bisa dijelasin nih kapan tiba di depan gedung DPR ini dan tujuannya apa sih Mas? Kita berangkat kemarin datang ke 20 jam 1 siang dari Pati sampai ke gedung DPR RI tadi ya jam 9 pagi. Kami datang ke sini memberi dukungan ya kepada kawan-kawan dari Bogor dan Jakarta yang kemarin yang inisiator ya aksi demo 27 Agustus itu dari teman-teman Jakarta dan Bogor. Kami datang ke Pati untuk memberi dukungan. Ojo mendukung. Berarti kenapa datangnya pas awal di tanggal 21 ini Mas? Kita datang ke sini untuk membuka posko dulu ya. Posko itu fungsinya untuk mengakomodir, untuk mengkonsolidasi ya teman-teman dari daerah di seluruh Indonesia ketemu di posko untuk berakomodir. Mengakomodir teman-teman yang lainnya gitu Mas. Selain itu posko juga menerima donasi ya seperti air mineral, sembako dan lain-lain karena kita juga membuka dapur umum dan donasi tersebut nanti kita salurkan untuk kegiatan di tanggal 27 Agustus. Jadi dari rakyat kembali untuk rakyat. Berarti rencananya akan bermalam di depan gedung DPR Mas sampai tanggal 2. Rencana kita bermalam sampai tanggal 27 Agustus untuk berdiskusi dengan kawan-kawan dari daerah lain. Tapi itu kalau memang tidak ada kendala ya. Sejauh ini kalau boleh tahu tuntutan dari teman-teman sendiri apa sih Mas dalam aksi Ya, nanti? kita datang ke sini kan pasca aksi demo teman-teman AMBB di DPRD Kabupaten Pati ya. Karena teman-teman di Bogor dan Jakarta aspirasinya sama ya dengan kami yaitu satu, segera sahkan ya RUU perampasan aset koruptor dan dua, hukum mati koruptor. Karena Ojo mendukung. korupsi ini merusak bangsa ini ya. Korupsi ini penjajah di bangsa ini. Karena korupsi juga masyarakat Indonesia menderita ya. Terjadi kesenjangan sosial yang sangat luar biasa. Berarti teman-teman memandang kalau misalkan RUU perampasan aset ini sudah urgensi untuk disahkan gitu Mas. Ya, kita tanggal 27 Agustus rakyat Indonesia datang ke gedung DPR RI. Itu kan memenuhi undangan Ibu Puan Maharani yang kemarin menyampaikan di media sosial pengesahan RUU perampasan aset koruptor itu menunggu masukan dari masyarakat. Dan tanggal 27 rakyat Indonesia datang ke DPR RI untuk memberi masukan kepada Ibu Puan agar segera mengesahkan RUU tersebut seperti apa yang disampaikan Bu Puan di media sosial. Semisal nanti tanggal 27 tuntutan dari teman-teman tidak dipenuhi oleh DPR gimana Mas? Ya kita kondisional ya. Yang intinya untuk teman-teman yang ikut hadir jangan anarkis, jangan terprovokasi, jangan merusak fasilitas umum. Mari kita kawal aspirasi rakyat Indonesia ini dengan cara tertib, damai, dan santun. Yang penting tujuan kita tercapai. Biar bagaimanapun keselamatan teman-teman adalah yang paling utama. Rencananya itu ada berapa orang Mas? Dan Kalau berapa orang kita nggak bisa menghitung ya, tapi kalau saya lihat halamannya segini ya pasti penuh lah. Terima kasih Mas. Siap. Dikenal Bang Eki Pitung, Ketua Umum Dewan Adat Badan Musyawarah Masyarakat Betawi atau BAMUS Betawi, di mana lembaga adat ini berdiri sejak tahun 1982. Intinya sebelumnya saya juga salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu buat masyarakat Indonesia khususnya. Kami dari Dewan Adat BAMUS Betawi melihat ada selebaran flyer mengajak masyarakat Pati, Jawa Tengah akan melakukan aksi di tanggal 27 Agustus 2026. Kita orang Betawi dalam sejarahnya sangat terbuka, akomodatif, dan siapa aja boleh datang ke tanah Betawi, ke Jakarta.
Setiap wilayah punya tuan rumah. Setiap kampung ada orangnya. Kita ke Bali, kita hormati yang namanya ada pecalang. Kita ke masyarakat Aceh, kita hormati juga Majelis Nanggro Aceh Darussalam. Lalu kita ke Papua, ada Majelis Rakyat Papua, kita hormati, junjung tinggi terhadap masyarakat adat. Jadi menurut kita sebagai orang Betawi nih, kita jagain Jakarta yang selalu ingin kondusif, selalu ingin akur-akur aja di Jakarta. Boleh kita semua datang ke Jakarta, ke tanah Betawi dalam rangka mencari rezeki, sekolah, lalu aktivitas, bisnis, apa aja nggak apa-apa. Ayo kita sama-sama bangun Jakarta dengan nilai yang positif. Tapi kalau datang ujuk-ujuk niatnya mau demo, menyampaikan aspirasi, ada pesan-pesanan yang kurang baik, menurut kami ini harus kita sebagai lembaga adat menyikapi. Tolong jaga diri, tahan diri masyarakat Pati, jangan terpancing kelompok-kelompok yang ingin masuk ke tanah Betawi, ke Jakarta, ingin demo, ingin aksi. Kita paham yang namanya menyampaikan aspirasi, menyampaikan aksi itu adalah kebebasan semua menyampaikan hak dan pendapat. Itu dilindungi oleh hukum. Kami dengan senang hati, ahlan wa sahlan, kalau tujuannya baik, menyampaikan aspirasinya dengan niat yang baik. Tapi kalau ada memaksa kehendak, mendorong, memaksa pemerintah dan seterusnya, kalau nggak kecapai bagaimana? Urusannya mau ngacak-ngacak ente. Kita nggak ada urusan sama politik. Lembaga Adat Bamus Betawi dari dulu menjaga harmonisasi, kerukunan umat beragama, kerukunan masyarakat etnis yang di Jakarta. Saya kebetulan di Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia di MUI. Saya juga sebagai Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi. Saya pun masuk di penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi insya Allah Jakarta kita jaga sama-sama. Ya, jangan lagi masuk ke Jakarta kepengennya cuman mau bagaimana itu Jakarta keganggu, dampaknya ke pemerintah, cuman karena sakit hati dan seterusnya. Udah deh, tutup. Menurut saya politik udah kelar. Kita bangun sama-sama prasangka baik dengan pemerintah. Satu lagi aneh dengar karena persoalan ingin mendorong DPR RI untuk segera mengesahkan undang-undang tentang perampasan aset. Merumuskan undang-undang itu nggak sebentar, nggak bisa dipaksakan. Ada mekanisme, ada juga tahapan-tahapan. Kita prasangka baik. Memang Bapak Presiden Prabowo yang sepengetahuan saya sudah menyetujui undang-undang tersebut harus bisa diwujudkan. Ini buat keinginan kita bersama, memang koruptor harga mati kita habisin. Sampai ke akar-akarnya kita setuju. Gitu. Tapi kalau undang-undang harus dirumuskan oleh DPR, kan DPR tugasnya bukan cuma ngurumusin itu doang, Cing. Pasti banyak banget tuh undang-undang yang harus dikeluarin. Peraturan-peraturan yang tahun ini harus ini, yang tahun depan harus ini, itu ngantri, Cing. Aturan mainnya itu ngantri, dan itu juga sudah ada yang menunggu perundang-undangan itu pasti. Saya soalnya juga banyak berdiskusi di lingkungan DPR, DPRD, bahkan kita Betawi dulu ingin memiliki perda pelestarian budaya Betawi. 7 tahun, 8 tahun kita tunggu bahwa akhirnya saya sebagai tim perumus perda pelestarian budaya Betawi di DPRD baru digolkan 2015. Artinya Betawi sudah menunggu cukup lama diakui secara konstitusi. Perdanya di 2015, itu pun kita nggak pakai demo-demo, Cik. Nggak pakai dorong sono, dorong sini. Artinya begitu keluar perdanya, Bamus Betawi sebagai pelaksana budaya Betawi, pelestarian itu, maka kami resmi. Bahkan kami sekarang juga sudah sangat kuat
sudah dilindungi oleh undang-undang DKJ yang baru. Jadi Dewan Adat Bamus Betawi ini di bawah langsung undang-undang DKJ. Jadi ini sebagai konstitusi yang tertinggi. Perda juga di bawah undang-undang tuh. Nah, alhamdulillah kami yakini bahwa Jakarta sudah waktunya kita jaga bersama. Ini ormas-ormas sudah banyak yang pada koordinasi, organisasi-organisasi Betawi, organisasi-organisasi yang di Jakarta juga ngelihatnya unik juga nih. Ngapain dari sono jauh-jauh datang, kan tuh pakai biaya tuh. Ada yang ngebiayain bagaimana? Ya, jadi menurut saya tahan diri kalau mau menyampaikan aspirasi, cukup ada perwakilan, sampaikan ke DPR, nggak usah pakai bawa-bawa massa, cing. Mungkin kalau ente di Bali lain lagi tuh, belum sampai bandara udah diusir itu. Menurut Ane itu, lu ngapain masuk ke tanah adat, kata Bali itu. Kita belajar dari wilayah-wilayah yang sudah kuat masyarakat adatnya. Jadi kita harap, pokoknya saudara-saudara saya yang ada di Pati, mohon jangan terprovokasi, jangan juga terpancing dari isu-isu. Jangan-jangan ini cuma orang-orang yang cuman pengen datang, kalau pengen datang nengokin Monas kagak apa-apa. Ya ibaratnya kalau mau ke Ancol tuh nggak apa-apa. Banyak tuh dari daerah-daerah habis lebaran pada datang. Nah kalau misalnya lu pada datang, ente semua datang mau istighosah di Monas, nah kita ahlan wa sahlan tuh Betawi. Ya, intinya nih kita saudara-saudara kita semua, kita bertanggung jawab atas semua kerukunan umat beragama yang ada di Jakarta, masyarakat etnis. Susah semua ya kalau lu pada aksi terus juga ujungnya bakar-bakar lagi, kesian, pada susah. Ntar belum lagi ada berhadap-hadapan dengan TNI Polri, kan kesian, nyak bapaknya, ya kan, yang dari daerah. Ntar anak gue bagaimana itu, ya kan, diculik apa kagak, apa mati apa kagak, kan repot. Udah deh, ya, tahan diri, kasih tahu keluarganya yang di Pati, udah jangan pada datang deh. Kalau mau datang, silakan, tapi jangan banyak-banyak, jangan sampai bes-bes. Itu namanya bukan mau demo, itu namanya mau unjuk kekuatan. Lah kita Betawi bukan kita kagak bisa galak gitu maksud aneh. Ya, mohon dengan sangat ini kira-kira kita semua jaga persaudaraan lah di Jakarta. Insya Allah niat baik dari kelompok Pati datang nggak usah banyak-banyak. Pasti diterima sama pimpinan DPR kalau memang mau datang baik-baik. Insya Allah aspirasi itu semua pasti sampai. Semua manusia biasa, semua ada mekanisme, ada hal-hal yang sifatnya semuanya ada tahapannya begitu. Terima kasih. Saya boleh pantun dikit kagak nih? Boleh. Gimana nih? Boleh dong. Manggah bukan sembarang, manggah. Cakep. Manggaku ini kudu kita alep-alepin. Cakep. Kita bangga bukan sembarang bangga. Cakep. Kalau semua datang baik-baik ke sini, ke tanah Betawi, itu yang kita arep-arepin. Betul kagak? Betul. Deh, bismillah deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. kagak ada yang disut loh. Bang boleh nanya nggak bang? Dulu. Lu ambilin ini biar. Oh udah. Ini lagi. Buat dokumen. Gimana gitu ceritanya? Abang, kan nanti di tanggal 27 katanya bakal ada demo. Nah ini dari tokoh Betawi, apakah emang ada penjagaan? Kalau misalnya emang ada Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.